Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin gorengan khas Pontianak yang rasanya enak. Bisa banget nih buat ide jualan. Membuatnya juga sangat mudah, hanya menggunakan alat yang ada aja di rumah. Bahan utamanya 200 gram udang. Di sini saya pakai udang yang berukuran agak besar. Jadi ini udangnya sudah saya kupas ya teman-teman, biar enak kalau dimakan langsung tinggal hap gitu aja. Untuk bahan adonannya saya pakai 200 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram tepung beras, 50 gram tepung maizena. Untuk bumbunya ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada bubuk. Dan ada 2 siung bawang putih yang sudah saya ulek halus ya teman-teman. 1 batang seledri dan 1 batang daun bawang yang sudah diiris kecil-kecil. Dan di sini ada 1 siung bawang merah yang agak besar yang sudah saya potong kecil-kecil. Ada 1 buah wortel yang sudah saya serut menggunakan serutan yang ukurannya agak lebih kecil ya teman-teman. Kalau parutan wortel itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Saya pakai yang agak kecil-kecil ya teman-teman. Oke, semua bahannya diaduk rata dan masukkan cairannya. Di sini ada santan kental instan yang kemasan 65 ml yang saya campur dengan air mencapai volume 400 ml. Ini airnya air es ya teman-teman. Ini kita aduk aja semua bahannya hingga semua tercampur dengan baik. Tidak ada lagi tepung yang masih menggerindil ya teman-teman. Oke, agar rasanya lebih gurih saya tambahkan 1 butir telur ayam. Jika kalian mau lebih gurih rasanya bisa menggunakan 2 butir telur ya. Tapi untuk cairannya, untuk airnya dikurangi ya teman-teman jika menggunakan 2 butir telur. Oke, telurnya juga kita aduk ya sampai semuanya bahan yang telah dimasukkan itu benar-benar tercampur merata. Ini sudah tercampur merata ya teman-teman. Untuk konsistensinya memang agak encer ya seperti ini, karena ini akan kita cetak ya teman-teman. Di dalam penggorengan saya sudah siapkan minyak goreng. Untuk mencetaknya saya menggunakan sendok sayur seperti ini ya teman-teman. Kalau bisa di bagian ujungnya itu, ujung sendoknya diikat dengan kain lap bersih ya, biar enggak panas nanti saat kita memegangnya untuk mencetaknya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan 1 sendok adonan dan kita masukkan 1 ekor udang yang lumayan besar. Ini udangnya ya teman-teman. Wajib banget untuk sendok sayurnya kita rendam terlebih dahulu di dalam minyak. Tunggu sampai panas ya teman-teman. Tujuannya agar nanti adonannya tidak sulit untuk dilepaskan dari sendok sayurnya ya teman-teman. Lakukan begitu seterusnya hingga adonannya habis ya teman-teman. Karena ini menggunakan sendok sayur, jadi mencetaknya satu-satu ya. Jika kalian untuk jualan, tentu saja kalian harus menggunakan cetakan khusus ya, biar langsung banyak hasilnya ya teman-teman. Karena dimasukkannya satu persatu, jadi untuk mengangkatnya kita lihat aja yang terlebih dahulu dimasukkan dan warnanya sudah bagus dan cantik, sudah matang, bisa kita angkat satu persatu ya, sesuai yang dimasukkan terlebih dahulu. Untuk caranya sangat mudah ya teman-teman, hanya dicelupkan aja dan digoyang-goyang, nanti dia akan mudah terlepas dengan sendirinya ya teman-teman. Untuk membolak-baliknya saya juga masih menggunakan sendok sayurnya ya teman-teman, karena sendok sayur ini wajib banget panas ya, biar tidak sulit dan tidak lengket untuk adonannya dilepaskan dari sendok sayurnya ya teman-teman. Kalau untuk jualan kalian bisa gunakan udang yang lebih kecil ya teman-teman, dan udangnya kalau bisa tidak usah dikupas kulitnya ya kalau udang yang kecil, karena udang sifatnya
cepat matang, jadi dia lebih baik kulitnya tidak dibuka ya teman-teman, karena saat udang dimasak terlalu lama jadi tekstur udangnya agak sedikit keras seperti yang saya punya ini ya teman-teman. Karena tujuan saya tadi di awal biar enak aja gitu, udangnya kan besar jadi biar langsung dimakan. Ternyata udangnya jadi agak keras ya, karena mungkin terlalu lama dia terkena panas ya teman-teman. Dan ini warnanya udah cantik, yang duluan dimasukkan kita angkat aja. Untuk satu resep ini saya dapat 17 ya teman-teman, udangnya masih tersisa 2 ekor ya. Oke, lanjutkan menggoreng sampai selesai. Setelah selesai menggoreng semuanya, kita lanjut untuk membuat sambalnya yang mantul dan praktis ya teman-teman. Ini resep sambal ala saya ya teman-teman. Untuk menikmati bakwan Pontianak, kalian bisa sesuaikan aja dengan selera kalian untuk sambalnya ya. Dan untuk bahan sambalnya di sini saya pakai 1 sendok teh bon cabe level 30, 1 sendok teh bumbu tabur rasa sapi panggang. Untuk mereknya bebas ya teman-teman, yang penting sesuai selera aja. Dan saya tambahkan kira-kira 3 sendok makan saus sambal. Untuk kekentalan dan rasa pedasnya disesuaikan dengan selera. Dan di sini saya tambahkan dengan 50 ml air panas biar sausnya mudah larut ya. Gunakan air panas untuk membuat sambal ini ya teman-teman. Karena menurut saya masih agak encer, jadi sausnya saya tambahkan. Untuk kekentalannya sesuai selera aja ya teman-teman. Dan ini sambalnya udah jadi, udah enak, udah mantul banget teman-teman. Sambal yang praktis, tinggal campur-campur dan rasanya mantul. Ini bakwan udang Pontianaknya udah mateng semua, udah saya goreng semua. Bisa untuk camilan, bisa juga dimakan pakai nasi ya teman-teman. Atau kalian juga bisa untuk buat ide jualan ya teman-teman. Saya tunjukkan ya teman-teman, kalau di bagian udangnya banyak mengandung air, hasilnya seperti ini ya, agak bolong di bagian pinggiran udangnya. Jadi udangnya harus benar-benar ditiriskan ya. Sekarang saya akan tunjukkan untuk teksturnya. Ini tuh lumayan besar ya teman-teman, cantik, bulat. Jika untuk jualan disesuaikan aja dengan modal yang dikeluarkan. Sekarang kita nikmatin aja, kita cocol dengan sambal yang tadi udah kita buat. Untuk teksturnya ini garing di luar ya teman-teman, di dalamnya lembut dan rasanya gurih banget teman-teman. Ini recommended banget, wajib banget buat dicobain. Oke teman-teman, jangan lupa cobain bikin di rumah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.